dari sisi medisnya ini tuh lebih real dan lebih serius sih dibanding benar-benar yang pernah aku tonton gitu. Apalagi yang terakhir banget kan yang aku nonton series sebelumnya itu kayak lucu ya, maksudnya banyak komedinya walaupun ada seriusnya juga. Tapi di sini tuh kayak lebih serius, terus lebih betul, real. betul. Anaknya kan sempat ngikut tuh. Iya benar. Terus dia bukain kasa dengan cara yang bener kayak gitu. Kan dia gitu bilang ya, gini, cara iya. kasa yang Adalah pokoknya bener. dia buka kasa tuh kayak dibukanya begini. Pertama kalinya aku ngeliat Dr. Van operasi kan di sini. Iya betul. Wah gila, maksud aku tension di series ini sih itu sih yang bikin kita aduh gitu. Iya, jadi kayak ada aja gila ini. Abis ini apa lagi gitu. Kayaknya otak muter terus gitu. Halo Sinekrip. Halo Sinekrip. Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Pasti kalian kaget kenapa kita nggak ada di mall, di restoran, dimanapun itu. Atau orang enggak biasa aja. Iya biasa aja. Tapi anyway, kita sekarang mau ngomongin sebuah serial ya. Ini setelah kemarin atau beberapa minggu lalu kita bahas serial Trauma Code ya. Jadi kayak nyari-nyari ya series tentang kedokteran yang brutal kayak gini apalagi ya. Akhirnya kita nemu satu series yang masih berkaitan dengan kedokteran ya. Tapi ini nampaknya nggak kalah gila dengan series-series lain ya. Judulnya adalah The Outlaw Doctor atau Dr. Outlaw ya. Ini ada di Catch Play. Silakan kalian nonton ya di sana. Ini baru banget soalnya, dan kita seperti biasa mau impresi dulu nih ya dari 3 episode pertama yang kita tonton ya. Iya baru nonton depannya doang kita ya. Menurut aku ini ngomongin soal dokter tapi banyak hal lain gitu yang diangkat di sini, dan ya ini lebih kelam sih sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir dari yang kemarin kita tonton gitu, yang kemarin kita tonton lebih fun lah. Ya kan? Itu maka ada lucu-lucunya, banyak lucu-lucunya, komedi gitu. Ceritanya ini tentang seorang dokter yang sebenarnya lagi ada di Taiwan. Iya. Namanya Dr. Van ya. Iya. Dia dokter di Vietnam, di negara asalnya. Tapi di Taiwan dia praktek diam-diam underground, anjay. Itu makanya jadi outlaw. Jadi outlaw. Dilihatin gitu di awal dia tuh kerja di rumah sakit aja ya. Tapi bukan sebagai dokter ya, sebagai yang bersih-bersih gitu kan. Tapi dia suka kayak ngambilin barang-barang gitu ya, obat-obat kayak gitu ya. Yang udah dibuang. Yang kayaknya masih bisa dipakai gitu. Kok ngeri ya sebenarnya. Enggak, tapi kan sebenarnya kalau misalnya obat gitu ya, setahu aku ya, walaupun dia ada kadaluarsanya, tapi sebenarnya kalau nggak jauh-jauh amat kayak sebenarnya masih bisa dipakai aja sih. Begitu. Mengerikan sekali ya, tapi tetap ya. Dan si dokter Van ini pas lagi tugas malam bebersih gitu ya, ketemu sama dokter bedah cewek ya, namanya dokter Cheng. Mereka ini kayak ketemu aja gitu. Iya. Di situasi yang sangat tidak terduga, tapi di situ pertemuannya kayak ya udah brief doang gitu. Nah, tapi seiring cerita berjalan tuh entah kenapa mereka bersinggungan terus. Iya. Nah, ini kerennya. Seru sih pas lihat episode-episode awal ini ya, karena dibawanya kayak thriller banget, terus-terusan kita dikejar masalah. Padet banget sih. Padet banget sih, gila. Dan bikin kita kayak nggak bisa istirahat gitu. Dokter Van nggak fun ya? Iya, Dokter Van bener-bener ada lagi gitu ya. Dari mulai dia ngobatin orang di terminal atau di stasiun itu, terus nanti ngobatin lagi di warung makan gitu ya. Nanti ketemu di warung makan apa gitu, ada pasien, gila. Itu semua tiba-tiba harus operasi usus buntu. Gila. Iya, bahkan dia juga punya masalah sendiri kan. Dia kan ada ibunya yang lagi dirawat ya. Intinya kan dia kan ke Taiwan itu karena mau mulangin ibunya kan gitu. Tapi ya karena butuh uang jadinya seperti itu gitu. Jadi dia praktek ilegal. Tapi dia sebenarnya dokter gitu. Iya, cuman kan kalau dokter bukan dukun ya. Iya. Ya kan kalau misalnya kalau dokter itu nggak bisa kamu keluar negeri kamu praktek gitu kan nggak bisa kan. Di sini dokter Van itu dokter bedah plastik sebenarnya kalau di Vietnam. Tapi ya udah ketika kamu ke Taiwan ya kamu nggak bisa praktek gitu kan, harus ada sesuatu lagi yang dilakukan gitu kan. Dia sama sih punya punya kepedulian yang tinggi gitu. Iya. Meskipun gue butuh duit gitu, ada yang butuh ya udah dikasih kayak yang bocah itu loh yang baru masuk rumah sakit. Si Apple itu ya. Sama-sama imigran dari Vietnam juga gitu kan. Kakinya patah, taulah anjir pokoknya brutal gitu. Terus dia bilang, udah duit nggak masalah gitu. Padahal dia juga lagi butuh duit gitu buat ibunya. Gitu. Iya, buat bayar ibunya. Di sini tuh secara nggak langsung ya dari awal kita udah
simpati sih sama karakter Dokter Van ya. Meskipun dia kayak nggak pernah senyum kan, kayak serius banget. Makanya nggak fun banget mukanya. Ya wajar sih kayak tegang mulu. Tegang banget. Tegang terus, lari-lari bawa tas gitu kan. Tas ransel, hujan. Iya gila udah kayak maling. Tapi pas dibuka tasnya isinya obat. Minum ini resepnya, anjir gila. Underground sekali. Dari sisi medisnya, ini tuh lebih real dan lebih serius sih dibanding yang pernah aku tonton gitu. Apalagi yang terakhir banget kan yang aku nonton series sebelumnya itu kayak lucu ya, maksudnya banyak komedinya walaupun ada seriusnya juga, tapi di sini tuh kayak lebih serius, terus lebih real. Soalnya kayak banyak hal-hal simple yang kadang kalau di film yang lebih besar atau series yang lebih besar itu kayak terlewatkan gitu. Tapi di sini tuh kayak kelihatan lebih normal gitu loh kalau buat aku. Kan ada tuh bapaknya jaksa yang ke IGD, dia kan stroke, terus si dokter Chengnya itu dia meriksanya ya pakai hammer refleks, maksudnya kayak refleksnya diperiksa gitu. Kalau film-film lain kan enggak ya, main big book aja kayak misalnya. Ya udah langsung diinfus, langsung di ini. Emang bagian itu ada, tapi maksudnya ini tuh kayak ada hal-hal kecil yang kayak tahapannya dulu. Oh iya, ada diperiksa loh beneran sarafnya kayak gitu. Kayak gitu-gitunya sih kayak menarik gitu. Terus betul. Kayak misalnya waktu yang di stasiun apa terminal sih itu ya? Iya itulah pokoknya. Kan ada pasien Dokter Van itu yang kata tangannya rombeng itu, yang kena mesin ya. Brutal. Kan kalau tangan rombeng gitu kan berantakan kan robeknya. Dia tuh kayak motongin, dirapihin gitu loh. Jadi kayak ada kulit-kulit kecilnya kayak gitunya, kayak dibuangin. Anaknya kan sempat ngikut tuh. Benar. Terus dia bukain kasa dengan cara yang bener kayak gitu. Kan gitu ya? Adalah pokoknya dia buka kasa tuh kayak dibukanya begini gitu. Dokter Cheng di IGD tuh ngisi status pasien di komputer kan. Benar. Kan gitu kan. Kalau dokter tuh kalau habis ada pasien udah diisi gitu. Apa duduk aja yang lo lakukan gitu. Ya, diketik kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kayak nggak pernah aku nonton gitu loh, kayak jarang banget, hampir nggak pernah. Di sini tuh ada yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak wah real banget gitu. Lo tuh kayak gini gitu. Jaksa itu yang bapaknya naik kursi roda, terus bapak saya ini tolong, terus si suster ngomong iya ke bagian pendaftaran dulu kayak gitu. Iya benar, betul sekali. Apa aku nggak tahu ya karena ini Asia jadi seperti sama kayak kita. Tapi yang di Korea itu sama kok, semuanya juga pasti ke pendaftaran dulu. Enggak, tapi kayak enggak. Ya emang kayak ada di skip aja gitu. Iya cuman kayak nggak ada gitu, kata-kata itu tuh penting karena emang begitu, betul. Mau gimana juga. Dan di sini diliatin kan ngantri gitu banyak. Iya ada banyak gitu. Jadi kayak sekali. Nggak kayak langsung langsung dikerjain gitu. Ini kayak gini emang. Ya gitu. Lebih relate sih, lebih dekat karena yang biasa kita lihat juga begitu kan ya di rumah sakit atau di mana. Jaksa loh yang datang bukan orang biasa kan. Dia jaksa dan dia pakaiannya bagus dan apa, tapi tetap diperlakukan seperti itu gitu. Terus aku juga suka sih di sini ada karakter-karakter lainnya juga gitu loh. Kayak yang perawat, ada lagi. Sama lagi rambutnya. Sama di series yang sebelum kita nonton. Ada perawat yang ngebantuin. Terus ada anaknya sih. Dokter Cheng itu. Nanti itu ada karakter lain kayak polisi yang tadi, ada jaksa yang tadi gitu. Itu kan nanti banyak lah. Jadi nanti mungkin kita belum tahu nih karena baru nonton awal, tapi kayak jaksa dan polisi itu akan panjang dan akan berkaitan nanti. Semuanya berkaitan sih pasti sih. Karena emang mereka di 3 episode pertama tuh emang beneran ngebangun dulu ininya ya, cerita dan karakternya sih. Biasanya kalau kita nonton series rumah sakit ya udah berpusat di rumah sakit. Bahkan benar. Yang series yang terakhir kita tonton itu beneran gak ada di luar sama sekali gitu. Iya, ada dikit banget ya, lah. Itu mah cuma makan doang, itu mah manusiawi gitu kan. Ini tuh di bagian luarnya juga banyak karena dia kan imigran balik lagi. Ini yang bikin beda juga sih karena dia ceritain rumah sakit ada, tapi dia di luarnya juga banyak gitu. Kehidupannya gimana di luar. Dan kehidupan dia sebagai outlaw dokter dan imigran gitu. Jadi kita dikasih gambaran gitu loh. Makanya sampai kayak yang operasi di warung makan itu mantap. Mana ruangan bersih gitu. Yang penting jadi. Itu keren, maksudnya kayak nah ini baru nih dokter yang bisa bergerak di mana saja. Dan ini cukup make sense juga ya. Maksudnya gini, bukan kayak patah tulang atau stroke di restoran, enggak gitu. Di sini kan dia, oh iya nih usus buntu gitu. Karena operasi usus buntu itu kalau kita koas ya, biasanya tuh kalau udah masuk ke ruang oka gitu, kita boleh ngelakuin. Jadi maksudnya itu bukan kayak operasi yang heboh banget gitulah. Jadi paling ringan kali ya. Paling bisa dipelajarin dan maksudnya paling
inilah masih oke gitu. Terus sama ini sih aku jadi tahu kalau imigran tuh ternyata segitu banget ya di sana ya. Benar-benar strict kali ya. Iya, selain strict terus kayak dibenci gitu loh. Iya. Nggak tahu kenapa kalau di series ini tuh kayak bahkan si adegan awal tuh yang kata Dr. Van ketemu dokter yang pertama kali kan sama-sama ngegapin melakukan hal yang tidak baik kan. Nah tadinya kan Dr. Van mau dibayar tuh biar tutup mulut, udah diambil uangnya, tiba-tiba obat-obatan jatuh terus diambil lagi duitnya, terus gak jadi dibayar gitu. Terus si Dr. Van ngomong, kok diambil lagi uangnya, apa karena gua orang Vietnam? Dia langsung ngomong kayak gitu. Apa karena gua imigran? Terus dokter ngomong enggak, karena lu mencuri gitu. Jadi di situ tuh diceritain kalau misalnya imigran tuh sangat tidak berharga banget sih. Betul. Mungkin di emang sana salah satu masalah gitu ya di sana yang berusaha diangkat juga kali. Kan imigran di Taiwan banyak ya, bukan dari Vietnam doang gitu ya. Even banyak yang muka-muka orang Indonesia juga ya di kredit title-nya juga Indonesia ya. Indonesia gitu banyak namanya. Jadi kayak ya mungkin ini biar lebih aware aja kali, imigran di Taiwan banyak tapi jangan diperlakukan seperti itu juga kali ya. Menurut aku jadinya karakter si Dr. Van ya jadi makin menarik gitu karena ya itu dia. Udah sama dokter, ilegal, imigran, lengkap lah semua gitu kan. Butuh duit ya, dikejar-kejar, aduh udah deh. Jadinya ya seru gitu ngikutin karakternya, nggak yang lurus-lurus aja. Tapi kalau memorable ada nggak? Yang di terminal sih, karena pertama kalinya aku ngelihat Dr. Van operasi kan gitu. Iya betul. Wah gila, maksud aku datanglah orang dengan tangan gini, ini orang kenapa netes-netes kan ke bawah terus darah-darah. Mau dibawa kemana kan itu belum tahu ya. Soalnya sebelumnya kita cuma dikasih tahu ya dia nyuri obat aja, nggak tahu bakal seperti ini gini. Terus orang di tempat ramai kayak kenapa? Terus ya udah dibawa ke balik-balik kain-kain apalah, tiba-tiba anjir mau diapain sini gitu kan, kaget. Pas dibuka waduh tangannya hancur. Ya udah 30.000 langsung gitu. Bisa langsung diperkirakan ya. Iya, terus soalnya ini susah banget katanya gini. Ditawar 3.000, gak kira-kira yang nawar. Kalah mak-mak, sumpah ya. Setengahnya kayak ini enggak, dia tawar 3.000, tapi akhirnya udah setelah kesepakatan di harga tertentu dilakukan lah. Tapi kita nggak bisa di sini, ya udah ke kamar mandi. Iya, di kamar mandi ini, kamar mandi umum. Ya kan. Itu kayak dan ternyata baru lihat kalau Dr. Van mantep juga di sini gitu. Dan kucing-kucingan lagi, ada polisi lagi sweeping. Nyari-nyari imigran. Ada dokter yang nyari anaknya. Aduh, repot dah pokoknya. Gila. Tapi itu tension di series ini sih, itu sih yang bikin kita aduh gitu. Iya, jadi kayak ada aja gila ini. Abis ini apa lagi gitu. Kayaknya otak muter terus gitu. Worth it banget sih dicobain ya. Apalagi buat yang nyari tadi kata Anti yang lebih detail, lebih relatable gitu ya, yang simple lebih detail gitu loh, lebih make sense juga gitu di dunia nyata gitu kan. Ya ini mungkin jawabannya gitu. Jadi kalian bisa cobain lah, terutama buat para dokter-dokter outlaw di luar sana. Nggak ada ya. Di Indonesia mah insya Allah semuanya dokternya benar semua ya. Nggak ada yang outlaw. Dia yang nanya tuh kan, dia sendiri berarti nggak yakin. Silakan cobain aja lah ya di Catch Play. Iya. Boleh, mumpung udah ada tuh semua episodenya ya, sikat, murah, langganan di Catch Play mah. Dan kalian bisa menonton Dr. Outlaw sampai beres ya. Nanti kalau udah nonton komen ya. Yaudah kalau kayak gitu kita akan ngomongin lagi nanti ya seri-seri selanjutnya. Apalagi entahlah, silakan kasih rekomendasi aja. Karena bentar lagi juga mau lebaran gitu ya. Mungkin belum ada film-film baru, jadi emang enak nontonin seri sih. Iya benar-benar. Dan inilah sambil ngabuburit balik lagi. Bener, kan ini masih puasa ya. Iya, dan ini durasinya juga sejam doang gitu ya. Jadi ringan banget lah. Silakan sikat aja ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.